adalah perantara untuk kita berataan mendapatkan berbagai macam nikmat. Nikmat apapun semuanya sumbernya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan maulidnya beliau, untuk merayakan hari kelahirannya beliau. Hari ini tahun 2022, Nabi kita dilahirkan 571 Masehi. Maka hari ini tahun ini merupakan miladnya Nabi kita, ulang tahunnya Nabi kita yang ke-1000 tahun. 1451 tahun yang lalu beliau telah dilahirkan ke alam dunia ini. Yang mana sosok baginda Nabi Muhammad merupakan contoh untuk kita berataan. Yang dibacakan oleh qari tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Nabi Muhammad itu contoh teladan yang baik. Dan contoh ini bisa kita tiru, bisa kita praktekkan oleh siapapun, kalangan manapun bisa menirunya. Itulah hikmahnya kenapa Nabi kita itu diciptakan dari bangsa manusia. Jakanya Nabi itu dari bangsa malaikat, kayak apa kita nurute? Maka malaikat ini kan bisa makan ya. Wal malakul lati bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tuh bisi abah kadada, bisi umma kadada, makan kada bisa, nginum kada bisa, guring kada bisa. Orang mangan, orang ngumpi, orang turu. Makan kada bisa, nginum kada bisa, guring kada bisa. Andaikan Nabi kita tuh dari jenis malaikat, kayak apa kita hendak meniru beliau? Tapi ternyata Allah jadikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah jadikan seorang rasul dari bangsa kita sendiri. Lalu hikmahnya, karena sidin sama pada manusia, lalu kita kawa meniru bagaimana. Walaupun ada yang tidak boleh ditiru oleh umat, yang sifatnya khususiyah. Yang bisa kita tiru itu kaum muslimin yang sifatnya basyariah, sifat kemanusiaannya. Adapun khususiyatnya itu kada boleh ditiru. Apa contoh khususiyat untuk Nabi? Kalau kita orang biasa dalam Islam, ampun maaf, dibenarkan seorang laki-laki memiliki istri sampai 4. Ini dalam Islam dibenarkan ini. Kalau para pejabat ya kada mungkin, karena ada aturan tersendiri kan. Tak apa hendak main sing kawin-kawin kenapa? Karena terikat aturan kan. Ya kecuali main cantik. Mau dulu nih. Nah, sisanya orang-orang awam yang tidak terikat dengan apa-apa ini bisa kawin sampai 4. Ya, tapi kan negara kita memberikan aturan kalau kita hendak kawin lebih dari 1 wajib mendapat izin tertulis dari istri yang pertama. Nah, itu kita hormatilah aturan negara kita juga. Nah, ini kan dibenarkan 4. Ini untuk umat, tapi untuk Nabi Muhammad ada khususiat yang diberikan Allah. Lebih dari 4 kada apa-apa. Apa contohnya? Ketika Nabi kita hidup, Nabi kita masih ada, bini sidin jumlahnya 9. Yalah guru-guru Aisyatun, wa Hafsatun, wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun, wa Romlah, Hindun, wa Zainabun, kada Juwairiyah. 9 ikut. Itu semua nang 9 tadi meninggalnya tadudi pada Rasulullah. Meninggalnya tadudi. Entah dahulu Nabi wafat, baru mereka yang 9 ini meninggal. Ini khususiat untuk Nabi. Nang 2 tadahulu Khadijah dengan Mariatul Qibtiyah, itu tadahulu meninggalnya pada Nabi. Nah ini kada boleh ditiru. Kalau umat meniru Nabi berataan timbul bebini lebih pada 4. Nah ada awak. Nah ini khusus gesan Nabi. Wah jok kada adil guru moga itu. Jangan protes bang. Nak protes. Ini khususiat untuk Nabi kita Muhammad. Ada na umat ini kada boleh meniru. Nah sisanya umat ini bisa meniru. Umat ini bisa meniru. Nah maka pada hari ini
pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara mengangkat tema teladani Nabi membangun negeri. Bisa kita meniru Nabi Muhammad di sini. Karena Nabi Muhammad ini sosok manusia yang memiliki teladan untuk semua aspek kehidupan. Entah itu petani bisa bercermin kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkebun kada? Berkebun Nabi kita. Ada korma yang ditanam oleh Nabi kita yang terkenal sampai sekarang, korma ajwa. Tanaman Nabi Muhammad, petani bisa bercermin kepada Nabi bagaimana cara bertani yang benar. Pedagang, Nabi berdagang kada? Berdagang. Bisa para pedagang bercermin kepada Nabi Muhammad bagaimana caranya mendapatkan dagangan yang barokah, dagangan yang membawa untung. Tiru cara dagangnya Nabi Muhammad. Nah, pada hari ini karena kita berada di lingkup pemerintah daerah, berada di lingkungan para pejabat, maka kita lebih fokus berbicara bagaimana Nabi Muhammad mengelola umat pada saat itu. Bagaimana Nabi Muhammad mengelola negerinya pada saat itu. Satu, baginda Nabi SAW adalah sosok manusia yang sangat cinta kepada tanah airnya. Itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu kelahiran di Mekah, tapi kemudian pindah ke Madinah. Ketika Nabi hendak pindah ke Mekah, itu Nabi berapa kali menoleh ke kota suci Mekah. Kada langsung Nabi meninggalkan berjalan mengunjur ke Madinah, selamat tinggal Mekah, aku kada peduli lagi menikah. Kada. Nabi itu berapa kali, nah jaka Mekah tuh di situ. Nah Nabi mandem belum itihi Mekah. Aku Mekah hai jaga-jaga kada diperintah Allah, nah kada balik aku ke Madinah. Aku sayang, ini negeriku, ini tumpah darahku di sini, tanah airku di sini. Maka kemudian Nabi pindah ke Madinah. Bayangkan tuh, jauh, dipisah jarak ratusan kilometer. Tapi kan Nabi kelahiran asli Mekah. Maka dalam hati beliau tertanam rasa cinta yang kuat kepada tanah airnya. Ini Nabi kita Muhammad. Jadi modal kita ingin membangun negeri, pertama ibda binafsik. Mulai dengan diri kita sendiri mencintai tanah air kita. Kita ada di Indonesia, maka kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia mencintai negara Republik Indonesia yang penuh dengan kemajemukan. Indonesia memiliki beragam macam agama. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, bahasa pun macam-macam. Akan usah ke Indonesia se-Indonesiaan. Muharatiwi ini bahasanya berapa puluh? Muharatiwi ini berapa bahasanya? Ada bahasa yang paling dalam, ada bahasa setengah dalam, ada bahasa nata keluar, lain lo bahasanya. Nah sama itah beh. Nah,